Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sehat walafiat, alhamdulillah. Bagaimana anak-anakku kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga senantiasa dalam curahan kasih sayangnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana kita masih dalam rangka pembelajaran jarak jauh, Bapak kembali mengingatkan kepada kalian untuk melaksanakan protokol pembelajaran jarak jauh, yaitu yang pertama, kalian agar tetap untuk belajar di rumah, dan juga jangan lupa untuk melaksanakan atau menunaikan sholat 5 waktu, dan juga tentunya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk senantiasa membantu orang tua, dan juga jika kalian ingin keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker dan juga cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam nikmat sehat walafiat, berkah panjang umur, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan ridho dan juga kebermanfaatan bagi kita di dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa li anfusina wa li hazatina wa li ridai ta'ala fid dunya wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjut pembelajaran kita dengan menyaksikan video dari Bapak berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Bagaimana sih ceritanya? Kita akan saksikan dalam video berikut. Kisah Ashabul Kahfi ini disebutkan dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 9-26. Ashabul Kahfi merupakan kisah perjuangan 7 orang pemuda yang menyelamatkan keyakinannya kepada Allah yang Maha Esa. Mereka hidup di negeri Syam yang dikuasai bangsa Romawi. Saat itu, Syam diperintah oleh Raja Romawi yang bernama Dakyanus. Raja tersebut adalah raja yang zalim dan amat kejam. Dakyanus ialah seorang penyembah berhala yang amat fanatik. Ia menyebar mata-mata ke seluruh negeri Syam untuk mengetahui orang-orang yang tidak menyembah berhala. Jika orang suruhan Dakyanus menemukan anggota masyarakatnya yang tidak menyembah berhala seperti yang dilakukan Dakyanus, mereka akan dibawa ke hadapan Dakyanus dan akan dibunuh. Di tengah masyarakat, ada sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Mereka berjumlah 7 orang dan mereka tidak suka akan kepemimpinan Raja Dakyanus. Mereka teguh di atas keyakinan yang benar meskipun bertentangan dengan mayoritas masyarakat ketika itu. Merekalah yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi mengambil keputusan untuk menghindari kerajaan Dakyanus dengan meninggalkan negeri mereka. Mereka yakin meninggalkan negeri ini adalah cara yang benar untuk mempertahankan keimanan mereka. Bersama mereka ada seekor anjing yang mengikuti selama perjalanan. Nama anjing tersebut adalah Kitmir. Setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan sebuah gua yang cukup luas sehingga mereka bisa tinggal dengan nyaman di dalamnya.
Kemudian mereka memutuskan untuk berlindung di dalam gua tersebut demi menyelamatkan akidah dan keyakinan mereka. Ketika pemuda-pemuda itu berlindung di dalam gua, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus dalam urusan kami." Quran Surat Al-Kahfi ayat 10. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa mereka dan memudahkan urusan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menidurkan mereka di dalam gua tersebut selama 309 tahun seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Quran Surat Al-Kahfi ayat 25. Ashabul Kahfi tidur di dalam gua dengan mendapat perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinar matahari tidak masuk ke dalam gua sehingga tidak langsung mengenai tubuh mereka. Akibatnya, tubuh mereka tidak rusak. Dengan demikian, mereka pun tidak merasa kepanasan dengan sengatan sinar matahari. Dengan begitu, orang dari luar mengira bahwa gua tersebut tidak berpenghuni. Sedangkan anjing yang mengikuti mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Tak terasa 309 tahun telah berlalu, Allah membangunkan ketujuh pemuda ini dengan tubuh utuh seperti sebelum mereka tertidur. Dengan perut yang lapar, mereka bertanya-tanya tentang berapa lama mereka sudah tertidur. Untuk mengetahuinya, salah satu dari mereka pergi ke kota dengan membawa uang untuk membeli makanan. Apa yang didapati salah seorang Ashabul Kahfi tersebut? Ternyata ia mendapati negeri yang dahulu dipimpin oleh Dakyanus sudah berubah. Penduduk dan pemerintah pun telah berganti. Akhirnya sampailah mereka di pasar. Pemuda tersebut membeli makanan dengan uang yang dimilikinya. Pedagang pun terheran-heran karena uang yang diberikan adalah uang yang sudah tidak berlaku sejak lama. Pedagang pun bertanya-tanya dari mana asal mereka karena belum pernah melihat mereka di pasar. Penduduk di sana tidak mengenali mereka, juga tidak seorang pun yang dia kenal dari penduduk negeri tersebut. Akhirnya pemuda tersebut bergegas pergi dan kembali kepada pemuda lainnya yang berada di dalam gua. Penduduk pun melaporkan kejadian tersebut kepada raja. Kemudian raja memutuskan untuk menelusuri kepergian pemuda asing tersebut sampai ke gua. Di depan pintu gua tampak seekor anjing besar mati. Dan sesampainya di gua, para pengawal melihat ketujuh pemuda tersebut sudah meninggal dunia untuk selama-lamanya. Peristiwa Ashabul Kahfi yang tertidur di dalam gua selama 309 tahun dan kemudian dibangunkan oleh Allah ini merupakan pembuktian akan datangnya hari kiamat. Seperti yang dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 21. Itulah tadi video kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan orang-orang yang beriman kepadanya dan memuliakan mereka dengan menjadikan mereka sebagai teladan bagi orang-orang beriman hingga akhir zaman. Oleh sebab itu, sebagai anak muslim, kita harus memiliki sikap teguh pendirian terhadap keyakinan yang benar, seperti yang dicontohkan oleh Ashabul Kahfi yang berusaha untuk menyelamatkan akidahnya dari raja yang kejam. Kita harus yakin bahwa orang yang beriman akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.